Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis ilmu virtual yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada malam ini kembali lagi kita bersilaturrahim dalam pengajian virtual. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam ini insya Allah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang terus-menerus kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah menjadi asbab kita mendapatkan pertolongan dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis ilmu virtual yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini sebagaimana yang telah saya sampaikan bahwa kajian kita akan membahas mengenai keajaiban sujud. Berbicara masalah sujud tentu hal yang sangat kita ketahui. Kenapa? Karena inilah pekerjaan kita setiap harinya. Kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lepas dari yang namanya sujud ini. Namun dengan demikian perlu kita ketahui lebih jauh bahwa sesungguhnya sujud, istilah sujud dalam Islam itu bukan hanya dikenal satu macam saja. Jadi di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ada beberapa macam sujud. Jadi secara maknawi, ya, secara kontekstual, ya, berdasarkan dalil dapat disimpulkan bahwa sujud itu ada beberapa macam. Yang pertama, sujud yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, ya, dari aspek sejarah, yaitu ya sujud yang Allah perintahkan iblis kepada Nabi Adam. Ya, jadi sujud yang Allah perintahkan kepada iblis
kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Usjudu li Adam. Ya. Usjudu li Adam. Jadi Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat, ya, seluruh malaikat termasuk iblis untuk sujud kepada Adam, kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Ya. Fasajadu, kemudian seluruh malaikat itu sujud illa iblis, kecuali iblis. Ya, inilah sujud yang dikenal pertama kali di dalam Al-Quran dari aspek sejarah, yaitu sujud, perintah sujud ya Allah kepada malaikat dan termasuk juga iblis kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Dan dengan dasar inilah sehingga sujud selain sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu diperbolehkan selama sujudnya itu bukan untuk beribadah. Bukan niatnya lita'abbudi. Ya, dalam istilah Arabnya. Ya, bukan semata-mata untuk penyembahan. Ya, tetapi sujud untuk penghormatan, dalam rangka penghormatan. Ya, sebab perintah sujud ya oleh Allah kepada para malaikatnya ini dan termasuk juga kepada iblis itu sifatnya bukan untuk beribadah tapi untuk penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi ini adalah dalil bahwa sujud kepada sesama makhluk Allah itu juga diperbolehkan dengan catatan niatnya bukan untuk menyembah. Ya, bukan untuk menyembah tetapi untuk penghormatan. Makanya ketika ada seorang anak sujud di hadapan orang tuanya itu boleh. Ya, semata-mata untuk penghormatan, penghargaan kepada kedua orang tua kita. Atau misalnya sujudnya seorang rakyat jelata kepada rajanya. Ya, yang penting niatnya adalah untuk penghormatan kepada raja, bukan menuhankan raja sehingga dia harus sujud kepada raja, bukan seperti itu. Inilah model sujud yang pertama yang dikenal dalam Islam. Kemudian yang kedua ada juga dikenal dalam fikih, ya, dalam fikih yaitu sujud sahwi. Ya, jadi ada namanya sujud sahwi. Ya, secara bahasa sujud sahwi itu artinya sujud lupa. Ya, maksudnya sujud karena lupa. Nah, kenapa lupa? Kenapa di mana letak lupanya? Misalnya, ya, lupa karena lupa bilangan rakaat yang kita lakukan misalnya. Ini kan secara manusiawi biasa kita seperti itu. Kita misalnya sholat zuhur. Ya, kita misalnya sholat zuhur. Lalu pada pertengahan sholat, ya kita lupa ini sudah rakaat keberapa. Ini baru 2 kah atau sudah 3? Atau ini sudah 3 kah atau sudah masuk rakaat keempat? Kita lupa. Dan kita tidak bisa pastikan, tidak bisa memastikan rakaatnya secara pasti, tidak bisa. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan, ya, mengajarkan kepada kita dalam hadisnya ketika kita lupa rakaat, apakah itu 2 atau 3, maka ambillah bilangan terkecil. Jadi kalau lupa 2 atau 3, maka kita pilih, ya, kita harus memilih rakaat kedua. Pilih rakaat kedua, kemudian konsekuensinya karena kita ini sudah lupa dengan rakaat, jumlah rakaat yang kita lakukan dalam sholat,
karena lupa sehingga kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Nah, kapan sujud sahwinya? Nah, dalam mazhab Asy-Syafi'i, ya, dalam mazhab Asy-Syafi'i sujud sahwinya itu dilakukan sebelum salam. Jadi setelah baca tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, ya, sampai akhirnya fil alamina innaka hamidum majid. Ya, biasanya kan salam, tapi jangan dulu salam. Jadi setelah baca tahiyat, sujud 2 kali. Ya, inilah yang dimaksud dengan sujud sahwi. Dan ini disyariatkan, ya, bagi orang yang ragu atau lupa di dalam sholatnya. Nah, mungkin ada yang tanya, terus apa bacaannya ketika kita sujud sahwi? Ya, memang ada bacaan tertentu. Ya, bacaannya yaitu subhana man la yanamu wa la yasfu. Ya, subhana man la yanamu wa la yasfu. Artinya maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Jadi penyucian ini kita kembalikan kepada Allah. Kita ini sebagai makhluk, ya, tempatnya lupa, tempatnya kesalahan, tempatnya kekeliruan. Ya, sementara Allah itu suci dari semua itu. Tapi kalau misalnya kita lupa, kita tidak paham, tidak tahu apa bacaan sujudnya, maka bacalah bacaan seperti sujud biasa, bisa. Jadi kalau misalnya tidak hafal bacaan sujud sahwi, ya bacalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la. Ya. Itu sujud yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada juga disyariatkan, jadi ada juga sujud yang disyariatkan, yaitu sujud tilawah. Jadi ada juga namanya sujud tilawah. Nah, inilah yang dilakukan umumnya setiap subuh Jumat. Ya, kalau dilaksanakan di dalam sholat, ya, subuh Jumat, ya, kita biasanya sujud tilawah. Dan sesungguhnya sujud tilawah ini tidak hanya disyariatkan pada sholat subuh Jumat. Ya, dikatakan dan disepakati oleh para ulama bahwa sujud tilawah ini dilakukan, ya, kapan saja, ya, ketika kita sampai pada bacaan tertentu di dalam Al-Quran. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu ada 13 tempat. Di dalam Al-Quran ada 13 tempat, ketika pas kita lewati ayat itu, ya, pas kita sampai pada ayat tersebut, itu disunahkan sujud tilawah. Apa artinya sujud tilawah? Ya, sujud karena bacaan. Tilawah itu artinya bacaan atau membaca. Tilawatil Quran, bacaan Al-Quran, tilawah. Jadi sujud tilawah. Apa bacaannya? Nah, bacaannya ini agak panjang, tapi kalau misalnya itu pun tidak dihafal, ya kembali kepada bacaan sujud biasa. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Adapun bacaan sujud tilawahnya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan ini dilakukan 1 kali saja. Ya, itu sujud yang ketiga. Kemudian yang keempat, dikenal juga dengan, ada juga namanya sujud syukur. Ya. Jadi dalam Islam juga dikenal dengan sujud syukur. Apa artinya sujud syukur? Yaitu sujud yang dilakukan, ya, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sujud syukur.
Dan bagi saya, ya sujud syukur ini hendaknya kita lakukan setiap hari. Karena setiap hari Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Ya, itu bagusnya. Ya, harusnya setiap hari, ya, paling tidak minimal di ujung malam, malam kita sujud, atau di akhir malam ya kita sujud syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak sebelum tidur misalnya. Ya, selesai sholat Isya, kita sholat sunat 2 rakaat ba'diyah, kemudian sholat misalnya sholat witir, setelah sholat witir kemudian ditutup dengan sujud syukur. Jadi kita akhiri ya satu hari ini, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, kita akhiri dengan sujud syukur. Itu tujuannya apa? Kita mensyukuri, kita ini sujud ya semata-mata ingin menyatakan rasa syukur kita kepada Allah, karena selama 24 jam atau selama seharian Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Dan sujud syukur ini memang berbeda dengan sujud yang lain. Kalau sujud syukur ini tidak disyaratkan ada wudhu. Itu tidak disyaratkan ada wudhu. Ya. Artinya apa? Ya, ketika misalnya ada orang yang sementara berkendaraan, ya, tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita semua. Tapi kalau seandainya itu terjadi, misalnya kita jatuh dari motor, dan alhamdulillah, ya mungkin ada lecet sedikit, tapi ya perasaan tetap bagus, kita masih bisa berdiri. Maka alangkah baiknya saat itu, sekalipun misalnya di baju kita ada darah, sekalipun kita tidak ada wudhu, alangkah baiknya saat itu kita sujud syukur di hadapan Allah. Sujud syukur, nyatakan rasa syukur kepada Allah karena Allah hindarkan kita ya dari bahaya yang lebih besar dari yang mungkin orang perkirakan ini ya fatal terjadi, tapi alhamdulillah Allah selamatkan kita misalnya. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk yang kita lakukan, bentuk-bentuk nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan biasa kita saksikan ketika ada pemain sepak bola yang muslim, apakah dalam negeri maupun di luar negeri, yang muslim, ketika dia telah mencetak gol, ya, dia sujud. Nah, itu sujud syukur yang mereka lakukan sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, ya, sujud yang dikenal dalam Islam, inilah yang saya katakan tadi kita tidak pernah lepas lakukan ini, yaitu sujud di dalam sholat. Ya, sujud di dalam sholat yang kita lakukan dalam setiap rakaatnya itu 2 kali ya, sujud. Di dalam setiap rakaatnya kita lakukan 2 kali sujud. Dan inilah salah satu keajaiban sujud, khususnya sujud di dalam sholat. Ya, karena dari sekian banyak rukun sholat, maka sujudlah dilakukan 2 kali. Misalnya Al-Fatihah, baca surat Al-Fatihah. Setiap rakaatnya hanya sekali saja diwajibkan. Ruku sekali saja diwajibkan. Kemudian i'tidal sekali saja diwajibkan. Duduk di antara 2 sujud sekali saja diwajibkan. Tapi ketika sujud itu harus 2 kali. Ketika ada orang sholat sujudnya cuma 1 kali, maka dapat dipastikan sholatnya itu tidak sah. Kenapa? Karena meninggalkan rukun. Ya, rukun harusnya 2 kali sujud, tapi hanya dilakukan sekali sujud. Dan ini membatalkan sholatnya. Ya.
Mungkin ada yang tanya, kenapa eh, sujud 2 kali sementara rukun-rukun sholat yang lain cuma sekali? Sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini kebanyakan ulama eh, hanya memberikan jawaban bahwa sujud ini adalah sifatnya ta'abbudi. Jadi sifatnya hanya ta'abbudi, penyembahan. Artinya apa? Ketika kita disuruh untuk melakukan itu, ketika Allah menyuruh kita untuk melakukan itu, ketika syariat menyuruh kita untuk melakukan itu, maka hal yang utama yang harus kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Kita harus dengar dan taat, lakukan. Sekalipun ya, kita tidak tahu sama sekali apa maksud dari apa yang Allah perintahkan itu, sekalipun kita tidak tahu. Karena sujud ini adalah sifatnya ta'abbudi, maka ketika kita pertanyakan kenapa 2 kali, lalu kita tidak menemukan jawaban yang pasti, maka itu tidak membuat kita lemah dalam beribadah kepada Allah. Namun ada sebagian kecil ulama memberikan penjelasan. Misalnya salah seorang syekh namanya Syekh Ali bin Abdurrahman dalam kitabnya Al-Jauhar Al-Mauhub wa Mumbihatil Qulub, dalam kitab beliau menjelaskan bahwa kenapa kita ini ketika sholat diperintahkan 2 kali sujud, karena ternyata ya, sujud 1 kali itu adalah sujud model iblis. Itu jawaban beliau. Itu beliau tulis dalam kitabnya. Artinya apa? Selama iblis dulu itu iblis pernah kita singgung, itu sebenarnya iblis adalah gelar. Nama asli dari iblis itu sebenarnya adalah Azazil. Ya. Jadi ada namanya Azazil. Jadi ini Azazil atau iblis ini ya, jauh sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah seorang hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah. Yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalah dengan malaikat yang lain. Itu ibadahnya. Dan salah satu bentuk ibadah iblis ini atau Azazil ini adalah sujud 1 kali. Oleh karena itu, ya kata beliau, Syekh Ali Abdurrahman ini, bin Ali bin Abdurrahman ini, ya, sehingga kita ini sebagai anak cucu Adam, itu diperintahkan harus berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Azazil atau iblis itu. Apa bedanya? Yaitu kita lakukan sujud 2 kali. Tapi sekali lagi ini adalah satu pandangan. Ya, tentu dan boleh jadi apa yang diungkapkan oleh beliau itu ada ulama yang lain yang tidak sepaham. Namun terlepas dari itu, kita kembali bahwa sujud ini ya, disepakati oleh para ulama adalah sifatnya ta'abbudi. Ya, adalah sifatnya ta'abbudi, penyembahan, bukan ta'akkuli. Jadi lawan daripada ta'abbudi itu ada ta'akkuli. Ta'akkuli itu berdasarkan akal, bisa dinalarkan. Tapi kalau ta'abbudi, ya ketika akal ini tidak bisa menalar, ya, yang sifatnya ta'abbudi, maka itu tidak akan mempengaruhi perintah itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara keajaiban sujud. Nah, keajaiban yang lain dari sujud itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas
ya radhiyallahu an, ya, disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi fahuwa sajidun. Ya. Kondisi, ya artinya kata Nabi, kondisi yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika sujud. Subhanallah. Jadi dari sekian banyak gerakan sholat, mulai dari berdiri, takbir, kemudian ruku, i'tidal, duduk, maka posisi sujud inilah posisi di mana Allah Subhanahu wa taala aqrabu, terdekat, paling dekat dengan hambanya. Jadi posisi sujud itu sesungguhnya adalah posisi terdekatnya kita dengan Allah. Memang secara umum ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita sholat misalnya, itu adalah posisi yang sangat baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini sedang bermunajat kepada Allah. Ya. Kita berdialog langsung dengan Allah melalui ibadah sholat. Itu secara umum. Tetapi secara khusus, ya sujudlah posisi terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, karena sujud adalah posisi terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, biasanya ini dari aspek manusiawi. Ya, dari aspek manusiawi, ketika kita dekat ya dengan seseorang misalnya, biasanya apa yang kita lakukan? Ya, misalnya ketika kita butuh, maka yang kita lakukan adalah minta. Ya, jadi ketika kita butuh kepada sesuatu, biasanya kita minta kepada yang terdekat. Kita biasa minta, ya siapa yang terdekat dengan kita, di situ biasa awalnya kita minta. Ketika kita butuh, ya, minta bantuan, biasanya kita pergi ke orang-orang terdekat dengan kita. Nah, sama juga dengan ketika kita sujud, di mana sujud itu adalah posisi terdekat kita dengan Allah, maka sesungguhnya kata Nabi SAW, ini Nabi sendiri ajarkan kepada kita, karena sujud itu adalah posisi terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi ajarkan, fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah. Ini Nabi ajarkan kita ini. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban lagi ketika ditanya, kenapa kita disuruh memperbanyak berdoa? Apakah pada posisi-posisi sholat yang lain ya kita tidak disuruh untuk banyak juga berdoa? Ataukah sekalian setelah kita sholat baru kita banyak berdoa? Ya, maka dijawab oleh Nabi, ya, sebab ya pada saat itu, ya pada saat kita sujud lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyustajaba lakum, maka Allah akan mengijabah doa-doa kita. Subhanallah. Oleh karena itu ini adalah satu pelajaran berharga bagi kita semua sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika misalnya kita ada kebutuhan kepada Allah, maka sesungguhnya jalan yang terbaik yang kita lakukan, ya mari kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi bersuci, berwudu, kemudian sholat sunat 2 rakaat misalnya. Kemudian ketika kita sujud, khususnya pada sujud terakhir, disitulah posisi kita minta apa yang kita butuhkan, apa hajat kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ada lagi yang tanya, doa apa yang terbaik? Doa apa yang terbaik? Ya, selain kita membaca bacaan sujud. Jadi selain bacaan-bacaan sujud, jadi di sini Nabi perintahkan kita berdoa, artinya selain bacaan sujud, itu ada lagi bacaan-bacaan yang lain. Itulah doa yang diperintahkan oleh Nabi. Jadi setelah kita tasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu kita diperintahkan untuk memperbanyak berdoa. Nah, apa sesungguhnya doa yang terbaik? Paling tidak ada 3 doa. Ya, ada 3 doa yang paling bagus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada 4, bisa tidak tambahkan, ada 4. Kemudian yang pertama yaitu kita minta doa agar diampuni dosa kita oleh Allah. Jadi kita minta agar diampuni dosa kita oleh Allah. Jadi itu yang pertama. Ya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada rincian doa Nabi mengenai pengampunan ini. Ya, dan ini bisa Bapak Ibu sekalian bisa dicatat, bisa diikuti, dan insya Allah bisa nanti diputar ulang YouTube-nya. Ya. Adapun doanya yang diajarkan oleh Nabi. Ya, ini dari hadis Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, selalu berdoa ketika sujud. Ya, kana yaqulu fi sujudi. Jadi setiap kali Nabi sujud, ya Nabi selalu membaca doa ini. Nah, apa doanya? Allahumma ghfirli dzambi kullah. Saya ulangi. Allahumma ghfirli dzambi kullah. Diqqahu wa jillah. Wa awwalahu wa akhirah. Wa alaniyatahu wa sirrah. Jadi saya ulangi. Allahumma ghfirli dzambi kullah. Diqqahu wa jillah. Wa awwalahu wa akhirah. Wa alaniyatahu wa sirrah. Apa artinya? Ya Allah, ampuni dosaku semuanya. Jadi Allahumma gfirli zambi kullah. Ya Allah, ampuni dosaku seluruhnya. Jadi kita minta dalam sujud. Diqqahu wa jillah. Kecil atau besar. Subhanallah. Ini luar biasa. Jadi mari kita amalkan. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, bacaannya ini kita tidak hafal, misalnya, ya paling tidak maknanya lah. Ya, maknanya hanya dengan catatan, ketika bacaan doa kita dalam sujud ini selain daripada bahasa Arab, maka itu cukup diucapkan di dalam hati saja. Ya. Itu kita minta kepada Allah di dalam hati saja. Jadi tidak boleh diucapkan. Ya, tidak boleh ketika kita sujud setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian kita lanjutkan karena kita tidak tahu doa bahasa Arabnya, lalu kita ucapkan ya. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya, kecil dan besar. Oh, tidak boleh. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu dianggap berbicara. Karena mengucapkan ucapan selain bahasa Arab. Dan itu dianggap berbicara. Sementara berbicara itu adalah salah satu
hal yang membatalkan sholat. Ya, jadi ketika kita tidak hafal doa Arabnya, cukup di dalam hati. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya dalam hati, kecil dan besar. Ya. Kemudian wa awwalahu wa akhirahu, mulai dari awal sampai akhir. Ya, mulai dari awal sampai akhir. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya, kecil atau besar, kecil dan besar, awal sampai akhir. Wa alaniyatahu wa sirrah, terang-terang atau sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi dosa yang kita lakukan dengan terang-terang atau sembunyi-sembunyi, semuanya itu jadi 4 macam ini. Ya, minta ampun kepada Allah dosa semuanya, kemudian besar kecil, lalu awal sampai akhir, kemudian terang-terang atau sembunyi-sembunyi. Itu yang pertama. Jadi kita minta pengampunan dosa kepada Allah 4 macam tadi ini. Ya, minta doa semuanya, kecil besar, awal akhir, terang atau sembunyi. Itu satu. Yang kedua, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan dalam keadaan Islam. Allahumma amitna minal muslimin. Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan Islam. Ini berarti husnul khotimah. Jadi bisa, ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan husnul khotimah, atau matikan saya dalam keadaan Islam. Itu yang kedua kita minta. Jadi setiap kali sujud, khususnya sujud terakhir, ya. Jadi setiap kali kita sujud terakhir, inilah yang kita minta. Minta ampun atas dosa, kemudian minta agar dimatikan dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan Islam. Kemudian yang ketiga yaitu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan hati ini untuk tetap dalam melaksanakan ajaran agama. Ya, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku. Ya, istiqomahkanlah hatiku dalam melaksanakan ajaran agamamu. Sebenarnya inilah yang rahasia sujud yang bisa kita lakukan setiap kali kita sujud. Ya. Insya Allah, ya, sujud yang seperti inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud yang membawa kita kepada keselamatan dunia dan keselamatan di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ini yang paling penting. Kita ketahui sebenarnya bagaimana sujud yang benar itu. Bagaimana sujud yang benar itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa ketika kita sujud, ada 7 anggota badan kita harus sujud. Ketika kita sujud, lalu tidak sujud 7 anggota badan kita ini, ya, maka itu mengakibatkan sholat kita tidak sah atau tidak batal. Tidak sah atau batal. Mana ke-7 anggota badan kita? Yang pertama adalah al-wajhu. Wajah. Wajah ini harus sujud. Nah, wajah ini diwakili dahi dan hidung. Artinya ketika kita sujud, maka yang sampai di sajadah kita adalah
dahi, dan hidung. Nah, oleh karena itu, ketika kita sholat, dahi ini tidak boleh sama sekali ada sesuatu yang menghalangi ketika sujud. Bahkan dalam mazhab Asy-Syafi'i, sekalipun hanya sehelai rambut. Jadi sehelai rambut kita ini menutupi dahi ini ketika sujud, maka itu batal sholatnya. Batal sujudnya, dan ketika sujud batal, otomatis sholat juga batal. Karena dianggap meninggalkan rukun sholat. Oleh karena itu, kenapa kita ini laki-laki pakai songkok inilah sebenarnya gunanya ini. Sebenarnya ini songkok ini bukan syariat. Nggak harus pakai songkok orang sholat. Nggak. Ini bukan syariat. Ini hanya membantu rambut kita, apalagi kalau panjang, supaya tidak turun pada saat sujud. Nah, oleh karena itu, karena ini sifatnya membantu rambut, makanya jangan sampai gara-gara songkok ini sehingga kita terhalangi. Ini yang biasa pernah kita lihat. Ada orang pakai songkok ketika sholat begini. Dia tutupi dahinya. Ini tidak benar. Tidak benar, ini menutupi. Jadi ketika sujud, dia sujud dengan songkoknya. Ya, padahal ini harus sujud. Demikian pula juga bagi wanita. Jadi sama, laki-laki. Jadi dahi dengan hidung. Nah, dari dahi dengan hidung ini juga disepakati oleh para ulama, yang wajib itu cuma dahi. Hidung ini tidak wajib. Ya, tidak wajib. Makanya ketika ada orang yang sholat kemudian hidungnya tidak sampai ketika sujud, lalu hidung tidak sampai, ya tidak perlu dipaksakan. Tidak perlu sampai dipaksakan. Ya, jangan ketika dia sujud menderita. Kenapa? Dia paksakan hidungnya sampai di sajadahnya. Ya. Ini bukan kebaikan yang dia peroleh. Jadi setiap selesai sholat dia punya leher tegang. Oh, tidak seperti itu. Ya. Kemudian itu yang pertama. Kedua, ketiga, yaitu telapak tangan. Telapak tangan, 2, 3. Jadi ini harus sampai di. Kemudian 4, 5, kedua lutut. Kedua lutut. 6 dan 7, ya, 6 dan 7 yaitu jari kaki. Ya, jadi jari kaki itu sampai di sajadah. Bapak Ibu sekalian, kemudian terakhir, untuk lebih jelasnya saya akan tampilkan gambar sujud ini terakhir. Iya. Jadi seperti inilah, ini sebagai contoh saja, contoh cara sujud yang baik. Cara sujud yang benar. Ya. Jadi posisi dahi harus sampai dan tidak boleh menghalangi, tidak boleh ada yang menghalangi. Kemudian tangan, telapak tangan harus sampai, itu tidak boleh dibengkokkan. Kemudian posisi kaki, ya lutut juga seperti itu, jari-jari kaki juga harus rapat. Harus rapat. Nah, ini yang benar. Nah, kemudian selanjutnya, ini ada posisi sujud tapi tidak benar. Tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena ini kakinya terangkat. Ya. Jadi ini kaki terangkat. Ya. Padahal sudah disebutkan bahwa pada saat sujud jari-jari kaki harus ya ada di lantai ini atau ada di atas sajadah. Sementara ini kakinya diangkat. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kemudian yang gambar selanjutnya, ini adalah posisi sujud juga yang tidak benar.
Di mana letak tidak benarnya, yaitu ini tangannya, ya, sampai sikunya itu sampai di sajadah atau sampai di lantai. Ini tidak boleh. Jadi posisi tangan itu harus diangkat, ya, bukan diletakkan. Nah, kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah engkau sujud seperti anjing. Janganlah engkau sujud seperti sujud anjing. Nah, anjing itu model sujudnya kedua tangan tangan sampai sikunya ini itu diletakkan di atas sajadahnya. Jadi harusnya posisi diangkat. Baik Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kajian kita malam ini terkait dengan keajaiban sujud kita akhiri, dan sesungguhnya ada lagi yang lebih menarik, lebih hebat, dan lebih menarik sisi lain keajaiban daripada sujud ini, tapi insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi keajaiban satu. Insya Allah malam Senin yang akan datang kita akan lanjutkan keajaiban sujud part 2. Dan ini ya, kita akan menemukan hal yang baru kita ketahui yang mengenai keajaiban sujud. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah kajian kita, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini insya Allah bisa menambah wawasan kita mengenai sujud ini, sehingga insya Allah dengan bertambahnya ilmu kita maka cara ibadah kita kepada Allah juga semakin lebih baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan setelah ini jika ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan. Demikian untuk sementara. Akhirul kalam. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.